kekuasaan yang dalam arti agama ini adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjalankan perjalanan spiritual begitu Ustaz. Sehingga dia layak untuk menerima kekuasaan dan mandat itu digunakan untuk mengatur masyarakat. Apakah begitu Ustaz? Iya, jadi kalau kekuasaan dan politik ilahi tadi, politik dalam pengertian yang suci dan agama, itu adalah pemberian dari Allah, pengaturan dari Allah untuk kehidupan manusia. Apakah manusia itu mau setia dan mengikuti pengaturan itu, atau mereka mau cari cara mereka sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, kekuatan, kemampuan yang Allah berikan kepada para pejabat ilahi ini tadi. Gak ada hubungannya. Tidak merosot kekuasaan mereka akibat penolakan dari manusia. Gak merosot. Tapi antum tadi bilang Ustaz, bahwa kekuasaan itu adalah pengaruh. Ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi, ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Bagaimana ketika misalnya Nabi tak sama sekali pun misalnya sekelilingnya dia ditolak dan sebagainya, apakah daya pikat atau daya pengaruh dia itu tidak ada Ustaz? Ya, disitulah uniknya kepemimpinan ilahi ini. Kalaupun umat di zamannya itu tidak terpikat pada dia, Allah tidak menghilangkan kemuliaan dan karamah dan kemampuan dan kapasitas dia untuk dicintai itu. Tidak ada masa jabatannya. Kita sering bicara tentang Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim itu keluar dari Babilonia, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Namrud itu, bersama istrinya, berdua. Keluar, hijrah ke Makkah, yang sekarang kita sebut sebagai Makkah, Baitullah. Mereka berdua luntang-lantung, masuk ke Makkah. Kemudian apa di sana? Kemudian Nabi Ibrahim minta, ya Allah, berilah aku ini dzurriyyah. Ya kan? Berilah aku dzurriyyah yang agar mereka itu menyembahmu dan lain sebagainya. Misalnya dalam surah ini kan kita bicara dalam surah 14 ayat 37 ini. Kan Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyaqumus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Terjemahannya, wahai Tuhan, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Wahai ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Oke, ini doa Nabi Ibrahim ketika dia masih sendiri, mungkin cuman dia sama istrinya mungkin baru dapat anak satu, Nabi Ismail, ini cuman rombongan cuma 3 orang. Nabi Ibrahim berdoanya seperti ini. Ini doa orang yang jabatannya ilahi. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Ibrahim ribuan tahun kemudian, seluruh agama besar sekarang, Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya menyatakan bahwa Ibrahim adalah bapak tauhid. Bapak agama bahkan, bapak agama mereka. Bapak monoteisme, apapun namanya. Artinya manusia kemudian cenderungnya itu pelan-pelan karena nggak ada masa jabatannya, karena memang tidak melalui pilihan periode pilpres, pilkada, pil yang lain. Mereka Allah kasih ini, Allah bilang, saya kasih ya jabatan ini. Urusan saya nanti kapan realisasi dari penghormatan orang, cinta orang, kegandrungan orang, dan kapan kekuasaanmu terrealisasi itu urusanku. Dan mereka juga percaya. Dan mereka memang setia pada kontraknya. Karena mereka di zamannya, di masanya boleh jadi mereka orang-orang yang bersabar. Nah, itu kualitasnya adalah sabar, tawakal, takwa. Kualitas yang harus dimiliki itu. Bukan kualitas teknis sebagaimana kontrak politik kontraktual itu. Kalau politik kontraktual, ya kualifikasinya teknis. Kalau kualifikasinya, melihat kualifikasi begitu ya, tidak perlu tes kesehatan fisik segala macam. Kesehatan jasmani perlu, tapi kesehatan rohani nggak perlu.
Nah, itu ya. Kan makanya kan saya selalu bilang kok mau jadi pejabat negara harus ada tes kesehatan jasmani dan rohani. Rohaninya gimana mau ngetesnya? Ini kan bukan urusan rohani. Bukan urusan. Itu kekuasaan yang terdefinisikan secara jelas dalam kontra gitu loh. Ya kesehatan fisik aja, orang ini tidak gila secara fisik, tidak waras secara fisik, sehat secara fisik, itu aja cukup. Bahkan seperti tadi saya bilang, mungkin suatu zaman nanti nggak tahu kapan, apakah itu nanti sekarang atau nanti atau kapanpun, mungkin bisa jadi robot yang menjadi pemimpin. Mungkin sekarang ini sudah terjadi, tapi dalam misalnya di Facebook ini kan ada juga komunitasnya. Ya, misalnya Facebook ini kan ada komunitasnya. Pemimpin Facebook ini boleh jadi kan robot yang mengelola jalannya, masuk keluarnya, posting, komen dan lain sebagainya, robot. Nah, kita harus akui ini adalah ruang yang di sini manusia berinteraksi juga. Jadi jangan terlalu mensakralisasikan sesuatu yang tidak perlu ada nilai-nilai sakral di situ. Itu poinnya.